السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majlisul ilm. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Tanggal 8 dari bulan Sya'ban. Agama kita ini adalah agama yang sempurna. Setiap bulan pasti ada keistimewaan tersendiri di bulan itu. Termasuk bulan Sya'ban. Bulan yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, oleh karena itu kajian kita atau tema kajian kita pada malam ini insyaallah adalah tentang hal-hal yang penting yang berkaitan tentang bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 dari bulan Hijriyah. Antara Rajab dan Ramadan. Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Karena ta'aranin Sya'ban bulan ini. Karena bangsa Arab le bulan Rajab ini dia tidak perang. Rajab itu adalah merupakan salah satu bulan haram. Ya, pira luwek ni bulan haram ini bapak-bapak? 4. 3 berturut-turut. Apa yang berturut-turut ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian apa? Rajab. Rajab di tengah-tengah. Kenapa 4 bulan ini dijadikan bulan haram? Bulan haram maksudnya
dia tekanggo besoal, kemudian dia tekanggo perang. Jadi bangsa Arab diharamkan oleh Allah untuk berperang dan tumpah darah di bulan ini, 4 bulan ini. Karena orang Arab itu tinggalnya di padang pasir. Apabila tidak ada penghasilan mereka, musim kering, apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya ngerampok. Siapa yang dirampok itu adalah jemaah haji yang datang ke Mekah atau jemaah haji yang pulang dari Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 4 bulan ini. Pertama bulan apa tadi? Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini bangsa Arab pergi berangkat ke Mekah berhaji supaya aman di tengah jalan, tidak dicuri, tidak dirampok, maka Allah haramkan bagi mereka berperang atau menumpah darah di bulan Dzulqa'dah. Si kedua adalah bulan Dzulhijjah. Diharamkan mereka berperang menumpah darah di bulan Dzulhijjah ini karena mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di bulan Muharram mereka ini adalah pulang ke desanya masing-masing. Jadi supaya mereka itu aman berangkat ke Mekah, aman melaksanakan ibadah haji, aman pulang ke desa mereka masing-masing, diharamkanlah berperang menumpah darah di 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, kemudian Rajab ada di tengah-tengah. Kenapa diharamkan, dijadikan Rajab ini bulan haram? Karena agar mereka aman ke Mekah, aman pulang melaksanakan umrah. Jadi ini sebabnya kenapa 4 bulan ini dinamakan Asy-Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini juga dinamakan dia Munassilul Asinnah. Nama bulan Rajab, bangsa Arab memberi nama kepada bulan Rajab itu Munassilul Asinnah. Munassilul Asinnah artinya adalah ujung tombak yang tajam itu mereka copot. Ya, tombak ini kan ya arak apa rana ini si merang ini. Apa bahasa itu ini? Hah? Mangana kiaran ini. Nah, ini dicopot. Kenapa dicopot ini? Menandakan bahwa mereka itu tidak akan perang, tidak akan tumpah darah, tidak akan berkelahi. Nah, selama bulan Rajab, jadi bangsa Arab ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang besar. Tiba bulan Sya'ban, mereka berpencar. Sya'ban itu artinya berpencar. Ya, berpencar untuk berperang dan berpencar juga untuk mencari air. Jelas ini? Ya, jadi Sya'ban ini dinamakan dia bulan Sya'ban. Sya'ban artinya berpencar. Ya, karena selama bulan Rajab mereka vakum dan gumi-gumi selama bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab salah satu bulan apa? Bulan haram. Sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang keras. Ya, ngulo ya lebalena, dia nerangani ngerampok, dia nerangani besual. Begitu tiba bulan Sya'ban mereka berpencar cari air, berpencar juga untuk berperang. Jelas insyaallah. Kemudian Sya'ban ini adalah bulan yang mubarak. Mubarak artinya adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan Sya'ban ini dilalaikan oleh banyak orang, terutama bangsa Arab. Ya, tadi kita katakan Rajab mereka vakum, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Nanti bulan Ramadan bulan mulia, jadi kesempatannya bulan Sya'ban ini untuk berpencar, berperang, mencari air, mencari kehidupan. Ya, sehingga mereka lalai di bulan Sya'ban ini. Termasuk ITTNH lalai.
Padahal kita tidak pergi berperang, tidak mencari air, apalagi di sini dasan Banjarsari airnya penuh, sumber air ini. Jadi bangsa Arab ini kalau bulan Sya'ban mereka berpencar, berperang dan mencari air. Sehingga lalai bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Usama bin Zaid? Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Usama bin Zaid mengatakan, "Wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak melihatmu banyak berpuasa sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ya. Nabi menjelaskan apa sebabnya kenapa saya banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Karena bulan Sya'ban ini termasuk adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia-manusia. Termasuk ite-ite ini. Ya. Dari awal bulan Sya'ban kita sibuk dengan apa? Pemilihan presiden. Kemudian setelah ini pemilihan apa lagi? Setelah ini apa lagi? Ya. Kemungkinan besar di nara itu pada ingat akhirata selama bulan Sya'ban ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bulan ini adalah bulan yang mubarak, penuh dengan keberkahan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Dengan alasan ini bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Perhatikan sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa syahrun. Bulan Sya'ban ini adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi arak manusia ia terangkat amalan-amalannya dalam kondisi bagus, ada dalam kondisi jelek, ada yang ketiga juga dalam kondisi rugi. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini amalan-amalan manusia itu dibawa ke Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya senang, saya suka amalan saya diangkat dan saya dalam keadaan puasa. Kenapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena apabila amal kita ini diangkat dan kita dalam kondisi puasa, maka ini adalah lebih cepat dan lebih besar kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya amalan ini sedang puasa, sedang beribadah kepada Allah. Ya, nengka kira-kira sibuk masalah politik, masalah pemilihan presiden. Ini kita terima amal ibadahnya ini. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang terbagus ini, dia puasa di bulan Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban supaya amal-amalnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia puasa satu bulan sepenuhnya kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban.
Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di suatu bulan sebagaimana dia banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kah kita ini ngumpe ke keadaan tu coba. Ya, rajin kita puasa bulan Sya'ban. Ya, atau kita lalai di bulan Sya'ban. Rajab lalai, Sya'ban indah lalai itu. Amun telalai le bulan Rajab, lalai le bulan Sya'ban, pasti Ramadan ini mungkin telalai. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, Ramadan ini bukan sekedar ndek temangan, ndek tenginam, ndek berjima. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak berjima, kan selaput manusia dengan kafir pun mampu dia ini. Ya, lagu siaran puasa ini imanan, kemudian apa? Wahtisaba. Puasa ini adalah didasari dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Nah, dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila manusia itu taat kepada Allah di bulan Rajab, taat kepada Allah di bulan Sya'ban, pasti dia taat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan apa? Bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan kita ini kerang kita mendengar luwe jemaah-jemaah ini apabila nebelo sekedi ayatna imam le salat tarawih ini makmum pada apa? Ngremonnya. Ya, sili ya. Amun beluan sekedi ayatna imam ini jerak mah jadi imam. Jerak na tersada jadi imam. Kenapa kondisinya seperti itu jamaah yang dirahmati Allah? Karena kita ini tidak taat di bulan Rajab, maka kita tidak taat juga di bulan Sya'ban, otomatis kita tidak akan taat juga di bulan Ramadan. Ya, padahal subhanallah bulan Ramadan ini selapu pada bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ditutup semua pintu-pintu neraka, dibuka semua pintu-pintu apa? Surga, dan syaitan-syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang luar biasa mulianya, namun tetap ketaatan kita sangat-sangat minim, sangat-sangat kurang. Gara-gara apa ini? Gara-gara kita tidak taat kepada Allah di bulan Rajab. Maka pasti kalau di bulan Rajab kita tidak taat, kita tidak akan taat di bulan Sya'ban. Kalau kita tidak taat di bulan Sya'ban, maka pasti kita tidak akan taat juga di bulan apa? Bulan Ramadan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia-manusia lalai di bulan Sya'ban. Ya. Karena pertama, dia ada di tengah-tengah antara bulan haram dan bulan mulia. Bulan Rajab bulan haram, bulan Ramadan bulan mulia. Sehingga mereka lalai dengan bulan Sya'ban ini yang ada di tengah-tengahnya. Fihi isyaratun latifah. Kata Syekh, di sini ada pelajaran yang sangat penting. Apa pelajaran ini? Annahu yanbaghi imaratu awqati ghaflatin nasi bit-ta'ah. Di sini kita dianjurkan di saat orang-orang sedang lalai, ya, kita sibuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya. Orang-orang lalai dengan pemilihan presiden, dengan pemilihan ini dan seterusnya. Maka ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan ketaatan di saat orang-orang sedang lalai. Wa anna dzalika mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan ini merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Walidha kana ba'du salaf
yastahibbuna at-tatawwu'a bainal maghrib wal isya. Oleh karena itu, para salafus salih, para sahabat, mereka senang melaksanakan salat sunnatut tatawwu'. Sunnah tatawwu' ini adalah sunnah yang tidak ada sebabnya, yang tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan apa? Dengan jumlah. Jadi para sahabat dahulu senang melaksanakan sunnah tatawwu' antara maghrib dan isya. Apa alasannya? Alasannya mereka mengatakan hiya sa'atu ghaflatin. Antara isya dan antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang banyak orang lalai. Ya, sibuk dengan makan malam, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Ya, di saat orang sibuk tidak ada yang ingat akhirat, dia bangun melaksanakan salat tatawwu'. Apakah 10 rakaat, apakah 12 rakaat, ataukah 20 rakaat? Ya. Kemudian wa fuddila qiyamul laili fi ats-tsuluts al-akhir li ghaflatin nas anhu. Demikian juga melaksanakan salat malam di sepertiga terakhir dari malam hari. Bagaimana cara mengetahui sepertiga ini ya ikhwah? Dari tenggelam matahari sampai tiba waktu subuh, itu berapa jam bagi menjadi 3. Ya, agar kita dapat mengetahui mana awal malam, mana pertengahannya, mana sepertiga yang terakhir. Ya, ngono cara anta. Dari sejak tenggelam matahari sampai subuh, azan subuh tiba, ini berapa jam bagi menjadi 3. Nah, sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang sangat bagus, yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena ini adalah waktu-waktu orang sedang apa? Sedang lalai, kenyang temai tinduk. Ya, di saat orang-orang yang tidur nyenyak tinduknya, dia bangun kemudian dia melaksanakan salat malam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika selapu dengan kenyekana tindo, ia turas ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat kepada hambaku ini. Ya. Dia tinggalkan kasurnya yang empuk. Dia tinggalkan istrinya yang cantik. Dia bangun untuk melaksanakan salat malam karena dia ingat kepadaku. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujinya. Dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Dia tinggalkan kasurnya yang empuk, pelukan istrinya yang cantik. Kemudian dia salat malam. Jadi ikhwani fi din, azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil lailil akhir. Hamba itu dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Karena waktu ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Ya, langit bumi ini maksudnya langit si arah di atas ini dinamakan dia langit bumi. Di sepertiga malam terakhir ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Kemudian tanggorna itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min mustaghfirin fa aghfir lah? Hal min da'in fa astajib lah? Hal min sa'ilin fa u'tiyah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah yang meminta ampunan, aku akan ampuni dosanya. Adakah yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Adakah yang meminta, aku akan berikan dia permintaannya. Ini di sepertiga malam yang terakhir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala turun, itu selapu tene kejengkan apa? Tindu. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan 3 hal ini?
diampuni dosanya, dikabulkan doanya, kemudian diberikan apa yang dia minta. Ya, kan rugi kita ini. Ya, rugi kita apabila kita tidak bangun di sepertiga malam yang terakhir ini. Kemudian fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Apa kata Nabi setelah itu? Apabila engkau mampu bangun di sepertiga malam yang terakhir, kemudian engkau berzikir, termasuk salat. Salat ini adalah zikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Ya, lihat ayolah ikhwah, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Ya, berzikir kepada Allah, melaksanakan salat atau baca Quran atau murajaah atau yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bangun di sepertiga malam yang terakhir. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu adalah menjelang subuh mereka beristighfar. Dia langsung tinduk selesai salat malam, dia langsung tinduk lagu tokol ya berzikir. Kemudian kata Syekh, walidha yustahabbu dzikrullah ta'ala fil amakin allati yakthuru fiha al-laghu wal-laghat wa yaqillu adh-dhakirun. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak mengingat Allah, banyak berzikir di tempat-tempat orang-orang yang sedang lalai. Ya. Wa anna ikhfa' nawafil at-ta'at aqrabu ila Allahi aqrabu ila al-ikhlas. Dan orang-orang yang beribadah di saat orang-orang sedang lalai, ini adalah dia lebih ikhlas daripada orang-orang yang beribadah bersama orang-orang yang sedang beribadah. Kalau orang-orang sedang lalai, tidak ada orang yang ingat akhirat, dia sendiri yang ingat, maka ini dinara dengan perhatiannya. Ya, semua orang sedang lalai. Tapi ikhwani fi din azakumullah, kalau semua orang sedang beribadah, ya, maka di sini ikhwani fi din azakumullah, riya ini bisa dia masuk. Lalu apabila batur-batur terselapun pada lalai, siapa yang memperhatikannya? Dia yang sedang beribadah ini dinara dengan perhatiannya. Maka di sini keikhlasannya lebih besar daripada ketika dia beribadah bersama orang-orang yang sedang beribadah. Faham maksudnya ikhwan? Alhamdulillah. Kemudian arak endah si arak sunnah ba'diyahna. Ramadan arak qabliyahna, arak endah ba'diyahna. Ya. Apa qabliyahnya Ramadan ini? Yaitu puasa Sya'ban. Kemudian apa ba'diyahnya? Puasa apa? Puasa Syawal. Ya, 6 hari pada bulan Syawal. Jadi ikhwani fi din azakumullah, maka apabila kita sudah latihan di bulan Sya'ban, begitu bulan Ramadan tiba, insyaallah iman kita ini sudah meningkat. Ya, karena subhanallah ayyuhal ikhwah, luwek batur-batur ini meskipun bulan Ramadan tetap dong nagawe maksiat. Ya, tetap nanungkulang, tetap ngerantai dengan, rausin dengan. Ya, kemudian tetap nemantau TV. Maksudnya adalah pantau dengan ini sini berjilbab. Ya, atau yang lain-lainnya. Padahal selapuknya ini adalah apa? Yang membatalkan pahala puasanya. Dia ke puasanya susah. Ya, lagu pahalanya tidak ada.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Maksudnya ucapan palsu ini apa? Ya nungkulang, ya rausin dengan, ya nyumpak, ya, atau ucapan-ucapan yang lain yang tidak bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Maksudnya dia kanggo ya puasa si marah ini. Ya. Otomatis mun dia kanggo ya si Allah Subhanahu wa taala, berarti puasa ini dia narak pahalana. Kang ngombe ke jemaah nyesal ta ketika batur-batur ta, Masya Allah luwe pahala puasana, ponggokna pahala puasana. Sementara itu ini kosong. Ya, puasan tu ya sah langgu ni narak pahalana. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kam min sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa apa? Illa al-ju'a wal 'atash." Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapatkan dari puasanya ini kecuali al-ju'a wal 'atash, lapar dahaga, enggak ada mau nah, pahala nara. Ya. Kemudian kata Nabi, "Wa kam min qa'imin." Betapa banyaknya orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan maksudnya, salat tarawih atau salat tahajud apapun aranna, laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak dapatkan dari qiyamnya itu qiyamul lail atau salat tarawihnya kecuali lelah begadang doang mauna. Pahala dinara. Kenapa? Ya marak si bro ino beloan sekedi ayat imam na ngeremon ya. Sili ya. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam ia salatkan ke sahabat-sahabatnya. Surah si pertama bacana adalah Al-Baqarah. Wah ke imam dat ini baca suratul Baqarah waktu salat tarawih? Hah? Tidak pernah. Ya, demona ya ruan. Nah, surah si pertama si bacana si Nabi itu adalah suratul Baqarah. Sahabat-sahabat si salat kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan mungkin di ayat yang ke-100 dia akan ruku'. Tiba di ayat 100 dilanjutkan lagi. Sehingga sahabat yang mengatakan, oh mungkin di ayat yang ke-200 nengka. Di ayat yang ke-200 lolos ya Malik. Ya. Sahabat yang di belakangnya mengatakan, oh mungkin sekarang setelah selesai suratul Baqarah Nabi akan ruku'. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek kita rugi ketika amal-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tercatat sebagai orang yang lalai. Tidak ingat kepada akhirat. Ya, kita tidak sedikit melakukan ketaatan, sedikit melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi gina puasa. Ya, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku senang di saat amal ibadahku itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Karena apabila amalannya ini terangkat dan dia dalam keadaan puasa, maka ini lebih besar kemungkinannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munarak kekurangan-kekurangannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Munarak kesalahan-kesalahannya dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diangkat amalan ini sedang melakukan amal-amal saleh, yaitu dia sedang berpuasa. Ya. Kemudian ikhwani fid din a'azzakumullah, maka hendaklah setiap muslim meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
banyak berpuasa di bulan ini, banyak melakukan ketaatan-ketaatan di bulan ini, agar ketika amalan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus dalam mengerjakan ketaatan. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Amalan manusia ini terangkat kepada Allah ada 3 macamnya. Ya. Yang pertama adalah ar-raf'ul yaumi, amalan hari-harian dari amalan 1 pekan yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita oleh Allah bahwa amalan kita akan diangkat. Jangan sampai ketika amalanmu itu diangkat, kamu sedang berghibah, kamu sedang membicarakan orang, kamu sedang berbohong, kamu sedang tidak sapaan sama istrimu, kamu sedang marah kepada anakmu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, apabila manusia ini dia sadar bahwa amal ibadahnya akan terus menerus diangkat, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhkan maksiat-maksiat, dan dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, amalan yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-raf'ul yaumi, yaitu yang setiap hari. Fi kulli yaumin marratain, setiap hari 2 kali amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marratun bil lail wa marratun bin nahar, di malam hari dan di siang hari, sebagaimana terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-lail. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hambanya, ya, amalan malam hari sebelum pagi terbit, dan amalan siang sebelum malam tiba. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaknya sampai ketika amalan taino terangkat kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, di hadis yang lain apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat-malaikat yang gilir-giliran mengawasi kalian, ya. Jadi seandainya dia narak dengan kita ida, dia narak dengan nau ida gawe maksiat, yakinlah bahwa ada malaikat-malaikat yang apa? Si nau selaput pegawaian ini. Nah, Rasulullah mengatakan ada malaikat-malaikat yata'aqabuna fikum, mereka bergilir-giliran mencatat amalan-amalan kalian. Malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Subhanallah, yang nyatat selapuk pegawaian-pegawaian itu, ya. Jadi mun degin nongkulang, mun degin gawe maksiat, maka ingat arak malaikat sigin nyatat selapuk pegawaian itu, maka seharusnya kita malu. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka bertemu di salat subuh dan di salat asar. Ya. Bertemu. Yang turun. Habis waktu nanti ini. Tidak terganggu orang di sana nanti. Nah. Jadi malaikat yang turun di menjelang subuh untuk mencatat amalan siang bertemu dengan malaikat yang mencatat siang di subuh ini. Arak si turun, arak si taik.
Kemudian nanti di asar lagi turun, ada yang naik di waktu asar. Ya, menjaga amal ibadah manusia. Kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan yang setiap pekan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'ratu a'malun nas fi kulli usbu', fi kulli jum'ah. Di setiap pekan amalan-amalan manusia itu dibawa naik. Ada amalan setiap hari, ada amalan setiap pekan. Kah ngumbe jaran tegin nungkulang ini coba. Ya, setiap hari ada laporan, setiap pekan juga ada laporan. Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis. Oleh karena itu disunnahkan kita apa? Puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Supaya kenapa? Supaya ketika amalan kita diangkat ini, kita dalam keadaan puasa. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, Nabi dan para sahabat mereka adalah orang yang sangat rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang ketiga adalah amalan tahunan. Ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini hendaklah kita senantiasa kita ingat bahwa setiap hari amal ibadah kita itu diangkat. Kemudian setiap pekan juga diangkat. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini maksudnya adalah manusia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah baca Quran di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini dinamakan dia Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Qur'an. Ta'aranin ya, bulan Sya'ban ini bulan Al-Qurra, bulan pembaca Al-Qur'an. Jadi ini untuk pemanasan di bulan Ramadan. Apabila dia banyak baca Quran di bulan Sya'ban, maka insya Allah nanti di bulan Ramadan dia akan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Lagu muna malas baca Quran di bulan Sya'ban, maka pasti dia ingin baca Quran di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini apa arana? Kalau bulan Sya'ban namanya Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan apa namanya? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi dia bawa terpisah Ramadan kanca Al-Quran. Pada mana dengan apa? Yang makan. Kemudian apa istilahnya? Kemblet ya, harus dia minum. Nah, Ramadan tanpa Quran malah aku dengan si kemblet ini. Tidak bisa dia masuk makanan itu. Jadi Quran sama Ramadan ini tidak bisa dipisah. Karena kedua-duanya akan menjadi saksi. Quran mengatakan, ya Allah, saya tidak biarkan dia tidur di malam hari. Dia tetap baca Quran di malam hari orang ini. Puasanya ini mengatakan, ya Allah, di siang hari aku halangi dia sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak berjima. Terimalah syafaatku untuknya. Maka dua-duanya diterima syafaatnya. Puasa diterima syafaatnya, Al-Quran juga diterima syafaatnya. Dek kita melihat tidak diterima syafaat dah. Ha? Dek dia melihat Ramadan ini yang dengan itu syafaat, Quran yang dengan itu syafaat. Dia melihat kira-kira ke. Ha. Melihat lagu dia melihat baca Quran. Dia melihat apa ke arana ini? Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.